Iman Usman. Sehari-hari saya bekerja sebagai Direktur Produk dan Kerjasama di Ruang Guru, startup pendidikan terbesar di Asia Tenggara. Nah, di kelas ini saya akan bercerita tentang apa saja yang harus kita perhatikan ketika melakukan sebuah interview kerja. Interview adalah tahapan kedua atau bahkan tahapan lanjut dari proses mencari kerja. Sebelumnya biasanya orang menyiapkan CV dulu dan mengirimkan CV-nya ke perusahaan yang dituju. Baru ketika CV-nya dianggap layak, nanti masuk ke tahap interview. Di kelas yang lain di Scale Academy, saya juga sudah membahas sebelumnya bagaimana cara membuat CV yang baik sehingga bisa membuka kesempatan Anda lebih luas untuk bisa diinterview oleh perusahaan yang Anda tuju. Nah, makanya sekarang di kelas ini saya akan bahas tahapan keduanya, yaitu interview. Ketika CV Anda bagus dan Anda dipanggil untuk interview, apa saja yang harus dilakukan? Nah, di kelas ini kita akan belajar banyak hal, mulai dari apa saja yang harus dipersiapkan sebelum interview, apa saja yang harus dilakukan ketika interview. Kita juga akan berbicara mengenai pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering muncul dalam sebuah interview dan bagaimana cara menyiasatinya. Ada contoh-contoh video yang bisa kita lihat dari berbagai macam kandidat dalam menjawab pertanyaan tersebut, dan nanti saya akan memberikan respon ataupun tips-tips bagaimana caranya agar jawaban tersebut bisa jadi jauh lebih baik lagi. Ingat, kelas ini akan sangat praktikal sekali dan saya harap bisa berguna buat membantu teman-teman yang sedang mencari pekerjaan ataupun mengimpikan pekerjaan. Saya sering kali ditanyain oleh banyak orang, apa sih yang sebenarnya dicari ketika melakukan interview? Pasti tiap perusahaan punya penilaian yang berbeda-beda. Ada yang menganggap satu hal penting, ada juga yang mungkin menganggap satu hal lain tidak penting. Oleh karena itu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan general dulu. Apa yang biasanya dilihat dari seorang kandidat? Yang pertama, kita bisa melihat kemampuan bernalar ataupun kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dari kualitas jawabannya. Tentunya ekspektasi antara misalnya orang yang baru lulus atau dengan orang yang sudah memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun tentu saja berbeda. Makanya biasanya interviewer juga memberikan pertanyaan disesuaikan dengan lawan bicaranya. Misalnya ketika orang yang diinterview adalah orang yang baru lulus, pertanyaan-pertanyaannya mungkin banyak berkisar mengenai pengalaman dia saat kuliah dulu. Bagaimana dia menghadapi tantangannya, bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah yang muncul, baik dalam kehidupannya sehari-hari, di kuliahnya, maupun juga di kegiatan organisasinya. Tapi mungkin ketika misalnya yang diinterview adalah orang yang sudah memiliki pengalaman kerja 5 tahun, pertanyaannya akan banyak berkisar mengenai bagaimana pengalaman orang tersebut dalam pekerjaannya terdahulu, dan juga mungkin memberikan case studies atau tantangan-tantangan yang disesuaikan dengan konteks pekerjaan orang tersebut nantinya. Tapi apapun pertanyaannya, yang dilihat adalah kualitas jawabannya. Apakah jawaban tersebut mencerminkan orang tersebut memiliki kemampuan bernalar yang baik, memiliki logika yang baik, ataupun juga kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga dia bisa menstrukturkan masalah yang ada itu dengan cara yang dapat dipahami oleh orang yang sedang diajak bicara. Yang kedua adalah pastinya kemampuan berkomunikasi. Nggak dapat dipungkiri, apapun pekerjaannya, saat ini pasti semua orang akan berkomunikasi dengan satu dengan lainnya. Bisa aja dengan rekan kerjanya, dengan atasannya, ataupun bahkan juga dengan klien, partner, dan berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu, banyak perusahaan pasti juga ingin melihat apakah orang tersebut bisa berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik itu bukan harus dibuat-buat gitu, tapi poin utamanya adalah dia bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas, dengan artikulatif gitu ya, dan juga dengan terstruktur, sehingga ngomongnya nggak kemana-mana. Jadi seolah-olah dia bukan cuma cerita mau tidur gitu, tapi ini adalah cara bicara yang profesional. Jadi ada strukturnya. Dan percaya atau enggak, banyak orang yang sebenarnya gagal di tahap ini. Mungkin dia punya skill yang bagus, tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikirnya dengan baik. Sehingga yang namanya rehearsal atau latihan itu penting. Tapi jangan khawatir, kita akan bahas di kelas ini. Yang ketiga, juga melihat sikap dan personality-nya. Apakah orang tersebut mudah gugup? Misalnya kalau ditanya aja dia sudah gugup, sudah gampang stres, bagaimana nantinya orang tersebut akan bisa deal dengan yang namanya pressure atau tekanan dalam dunia pekerjaan gitu. Jadi biasanya dilihat sikapnya seperti apa. Juga biasanya melihat apakah orang tersebut presentable atau tidak. Terutama jika nantinya orang ini akan ditempatkan pada posisi yang client facing atau bertemu dengan klien atau external parties atau external stakeholders. Biasanya akan dilihat apakah orang ini bisa merepresentasikan perusahaan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya, perusahaan juga biasanya melihat apakah orang tersebut memiliki kepercayaan diri yang baik. Ini biasanya bisa dilihat dari gesture-nya, apakah dia terlihat confident atau tidak, eye contact-nya,
dan juga dari kelancarannya dalam menjawab sebuah pertanyaan. Biasanya orang yang tahu dengan apa yang dikerjakan, orang yang tahu persis dengan skill yang dibutuhkan, dia bisa menjawab pertanyaan tersebut jauh lebih baik dibandingkan orang yang mungkin hanya sekedar mengira-ngira. Dan yang terakhir, mungkin ada yang menganggap ini penting atau tidak penting gitu ya, tapi penampilan juga adalah sesuatu yang diperhatikan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin masih cenderung konservatif, misalnya multinational companies atau misalnya BUMN atau lembaga pemerintah gitu ya. Jadi penampilan juga sesuatu yang tetap harus diperhatikan. Bahkan untuk beberapa perusahaan startup pun yang sering dianggap bisa berpakaian bebas pun, tetap ini juga menjadi sesuatu yang penting. Tidak ada salahnya untuk memastikan bahwa kalian datang dengan siap, dan salah satunya juga memperhatikan penampilan kalian. Memperhatikan ketika misalnya mau sebelum masuk interview, kalau bisa ke toilet dulu, ngelihat diri kalian dulu di kaca, misalnya mungkin ada yang perlu dibersihkan, ada yang perlu dirapikan, gak ada salahnya untuk melakukan hal itu. Sehingga ketika kalian tampil saat interview, kalian memang menampilkan diri kalian yang sebaik-baiknya. Idealnya interview itu adalah proses bertukarnya informasi dua arah, antara yang diinterview maupun juga yang menginterview. Banyak orang berpikir bahwa interview itu hanya proses untuk meyakinkan tempat kerja supaya mereka mau meng-hire kita. Padahal enggak, ini juga adalah proses buat kalian yang diinterview untuk bisa menilai apakah tempat bekerja ini adalah tempat yang baik, tempat yang cocok buat kalian. Makanya proses ini sangat penting dan bisa dibilang tidak bisa digantikan. Tapi apa sih pentingnya interview? Pentingnya satu dari sisi kandidatnya, tapi yang kedua juga dari sisi perusahaannya. Bagi kandidat, obviously this is a process to get you hired. Jadi ada banyak hal yang mungkin tidak bisa tersampaikan lewat CV. Karena kan CV mungkin cuma 1 halaman sampai 2 halaman. Tentunya ada banyak sekali cerita-cerita, ada banyak mungkin nilai-nilai tentang diri kita yang nggak bisa diungkapkan di CV. Makanya interview penting. Yang kedua, proses interview adalah juga proses untuk impressing the interviewer. Rata-rata interview itu memang durasinya bisa 40 menit. Bisa lebih, bisa juga kurang. Tergantung seberapa baik atau seberapa banyak waktu yang dimiliki oleh interviewernya. Tapi percaya apa enggak, bagi kebanyakan direktur atau orang-orang yang sudah biasa melakukan interview, biasanya bahkan hanya butuh 90 detik saja untuk menilai apakah sebuah kandidat itu bagus atau enggak. Makanya sangat penting sekali untuk impress interviewernya dari sejak awal. Yang ketiga, juga untuk mengetahui detail pekerjaan apa yang nantinya akan dikerjakan. Jadi seringkali misalnya kalau kita baca di job description, misalnya kan title-nya cuman, oh, we're looking for business analyst, atau misalnya kita mencari seorang product analyst, atau misalnya business development manager. Nah, bagi setiap perusahaan, definisi itu kadang bisa berbeda. Meskipun title atau role-nya sama, tapi apa yang di-expect, apa yang dicari, itu bisa berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Makanya proses interview ini biasanya juga digunakan bagi interviewer untuk mengklarifikasi, untuk mengkonfirmasi kira-kira apa sih yang nantinya akan menjadi pekerjaan bagi kalian jika nantinya diterima. Jadi ini proses yang sangat penting sekali. Dan di proses interview ini juga menjadi proses bagi kandidat untuk bertanya tentang banyak hal kepada perusahaan. Misalnya kalian mau menanyakan mengenai budaya yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga pada akhirnya kalian bisa menentukan apakah pekerjaan ini cocok dengan kalian. Bukan hanya dari pekerjaan apa yang dilakukan, tapi juga apakah tempat ini nanti adalah tempat yang tepat bagi kalian untuk berkembang dan bertumbuh sebagai seorang profesional. Sementara itu, di sisi perusahaan, interview juga adalah proses yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ketika mereka meng-hire seseorang, itu artinya mereka invest on that person. Mereka berinvestasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan orang tersebut. Kan nggak mau misalnya mereka hire, lalu 3 bulan kemudian orangnya hilang atau nggak cocok gitu. Makanya mereka melakukan proses interview ini untuk benar-benar meyakinkan mereka bahwa mereka akan mendapatkan orang yang tepat. Nah, dalam proses interview ini mereka memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mereka memverifikasi data atau fakta yang ada yang sebelumnya mungkin ditulis di CV kalian. Jadi misalnya ketika kalian sebelumnya bilang bahwa kalian adalah top performer di perusahaan sebelumnya, dari interview ini bisa dikonfirmasi apakah definisi top performer itu sesuai dengan bayangan mereka apa tidak. Yang kedua, mereka melakukan interview ini juga untuk memastikan bahwa kalian adalah orang yang tepat dengan budaya yang dimiliki oleh perusahaan. Banyak orang yang mungkin pintar, mungkin mampu, mungkin capable, tapi ketika di interview kelihatan bahwa oh ternyata orang ini mungkin nggak cocok dengan budaya perusahaannya. Bukan karena kalian tidak bagus, tapi hanya saja tidak cocok. Yang ketiga, juga proses interview bagi perusahaan juga adalah proses untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin tidak dijelaskan sebelumnya lewat
informasi lowongan ataupun job description yang ada, sehingga nantinya tidak ada misunderstanding atau kesalahan ekspektasi baik antara kandidatnya maupun juga perusahaannya. Jadi udah paham kan ya kenapa interview itu penting dan mengapa interview itu harus diperlakukan secara serius. Apa yang harus dipersiapkan sebelum melakukan sebuah interview? Saya akan mencoba membagi bagian ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, mungkin apa yang perlu dipersiapkan misalnya seminggu sebelumnya atau bahkan berminggu-minggu sebelum interview. Dan yang kedua, apa yang harus diperlakukan the night before atau malam sebelum interview. Yang pertama, dan ini klasik, yaitu do your homework. Kalian mesti melakukan riset tentang perusahaan yang akan kalian tuju. Kalian mesti tahu perusahaannya seperti apa, bagaimana berdirinya, produk-produk apa yang mereka miliki, kemudian juga kompetitornya siapa, dan juga pertanyaan yang mungkin spesifik dengan bidangnya kalian. Misalnya kalian mau daftar untuk posisi marketing di perusahaan tersebut. Kalian juga mesti tahu marketing campaign apa saja yang mereka lakukan. Atau misalnya kalian mau daftar untuk posisi produk, kalian mesti tahu bagaimana perusahaan tersebut mengembangkan produknya, produk-produknya seperti apa saja, dan juga lain-lainnya. Ini penting banget karena banyak orang yang ternyata datang ke interview tapi justru nggak tahu sama sekali mengenai perusahaannya. Sehingga ketika ditanya, boleh cerita nggak pendapat kamu mengenai campaign yang sudah kita lakukan selama ini? Dan kemudian dia bilang bahwa, wah maaf saya belum tahu kira-kira campaignnya seperti apa. Atau mereka jawab, wah maaf saya sepertinya kurang mengikuti campaign yang dilakukan perusahaan Anda seperti apa. Itu adalah big no dalam interview. Karena artinya Anda tidak tahu mengapa Anda tertarik dengan perusahaan tersebut. Meskipun Anda bilang bahwa, wah saya tertarik dengan perusahaan ini, tapi ketika Anda bilang Anda tidak tahu mengenai perusahaan ini seperti apa, itu secara tidak langsung menjawab bahwa Anda tidak punya ketertarikan sama sekali dengan perusahaan tersebut. Kalian mesti bisa menunjukkan bahwa kalian seolah-olah adalah fans terbesar dari perusahaan ini. Dan lebih baik lagi kalau memang betul-betul kalian juga ngefans dengan perusahaannya. Dan yang namanya fans pastinya tahu dengan detail bahwa idolanya itu seperti apa. Jadi treatlah perusahaan yang kalian tuju ini seperti idola kalian. Do your homework juga artinya mengetahui kira-kira siapa yang akan menginterview kalian. Gak ada salahnya ketika dapat panggilan interview, kalian menanyakan kepada rekruternya siapa nanti yang akan ditemui saat interview. Kalian mesti tahu orang ini seperti apa, backgroundnya seperti apa, sehingga kalian bisa memperkirakan kira-kira yang ditanyakan nanti akan seperti apa. Dan juga tidak ada awkward moment di mana kalian tidak mengetahui siapa orang tersebut. Apalagi jika orang ini adalah calon bos kalian nantinya. Kalian mesti tahu persis latar belakangnya seperti apa. The more you know about the person, and the more the person thinks that you know about him or her, akan membuat kalian tampil menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah practice the questions atau latihan. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali muncul dalam interview. Nanti kita akan bahas mengenai itu. Tapi kalian juga mesti berpikir pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira spesifik dengan pekerjaan kalian. Misalnya di posisi marketing, mungkin akan ditanyakan bagaimana kalian mendapatkan ide tentang sebuah marketing campaign, bagaimana proses kalian mengevaluasi campaign, dan seterusnya. Jadi selain pertanyaan-pertanyaan yang generik, kalian juga harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Gak ada salahnya untuk latihan. Dan ketika latihan ini, kalau bisa direkam, sehingga nanti kalian juga bisa menilai kembali, mengevaluasi kembali, kira-kira jawabannya tadi sudah bagus atau belum menurut kalian. Dan gak ada salahnya lagi juga untuk kalian prepare jika nantinya dibutuhkan referensi atau bahan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya pernah menginterview seseorang, dan ketika saya tanya, boleh ceritakan nggak campaign apa yang pernah kalian lakukan sebelumnya? Dan dia tidak hanya menjawab secara verbal, tapi kemudian dia bertanya kepada saya, boleh nggak saya buka laptop dan saya menunjukkan beberapa campaign. Dia menunjukkan beberapa video dari campaign yang pernah dia kerjakan. Seolah-olah bahwa orang ini sudah tahu apa yang saya akan tanyakan. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut sangat siap dalam sebuah interview dan dia tahu apa yang dia kerjakan dengan baik. Referensi visual seperti itu biasanya juga, terutama kalau kalian bekerja di bidang kreatif, juga akan sangat membantu. Karena bisa mempertunjukkan secara langsung kira-kira kalian adalah orang yang capable pada pekerjaan tersebut. Kalau sebelumnya kita bahas practice your questions, yang ketiga ini adalah prepare your questions. Siapkan pertanyaan apa yang kira-kira nanti bisa kalian tanyakan kepada interviewernya. Banyak orang yang ditanya ketika interview, ada pertanyaan lagi, dan dia menjawab tidak ada.
Sayang sekali, karena seperti yang saya bilang tadi, proses interview bukan hanya proses bagi perusahaan untuk menilai apakah Anda layak atau tidak, tapi juga proses bagi Anda untuk menilai apakah perusahaan ini cocok bagi Anda atau tidak. Sehingga dengan mempersiapkan pertanyaan dan mendapatkan jawaban tersebut langsung dari perusahaan, itu bisa membantu Anda untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut. Dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan, ini juga mendemonstrasikan bahwa Anda cukup excited atau siap dengan pekerjaan tersebut. Apa saja yang bisa ditanyakan? Misalnya, kalian bisa tanya kultur perusahaan tersebut seperti apa yang mereka nilai atau apa yang mereka cari dari orang yang akan mengerjakan posisi tersebut, adakah target-target jangka pendek yang ingin dicari oleh perusahaan, ataupun lainnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Yang keempat adalah plan your journey. Percaya atau enggak, banyak orang yang ketika interview, mereka datang terlambat. Dan ini akan memberikan impression yang sangat buruk sekali di mata interviewernya. Karena artinya kalian bukan orang yang punctual, bukan orang yang tepat waktu ataupun tepat janji. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kalian mesti merencanakan jauh-jauh hari, kira-kira nanti untuk datang ke kantor tersebut caranya seperti apa. Kalian bisa lihat, jika misalnya kalian menggunakan transportasi publik, kira-kira rute yang akan ditempuh seperti apa. Ya, kalian naik kereta, misalnya kereta apa yang harus diambil, jam berapa. Atau misalnya kalian juga bisa ngelihat rute tercepat untuk sampai ke sana. Bahkan bagi sebagian orang, mereka melakukan extra mile dengan melakukan simulasi, kira-kira untuk sampai ke tempat tersebut butuh waktu berapa lama. Jadi di hari sebelumnya atau di beberapa hari sebelumnya, mereka mencoba sendiri datang ke tempat tersebut. Sehingga mereka bisa memperkirakan jika memang ada hal-hal yang mungkin nanti bisa saja terjadi. Jika misalnya ada pengalihan jalan, atau misalnya transportasinya mogok di jalan, dan seterusnya. Jadi nggak ada excuse atau nggak ada alasan untuk nanti datang terlambat. Yang kelima adalah stay focus. Dan stay focus ini artinya kalian memang memberikan atensi atau perhatian yang penuh terhadap interview ini. Jadi kalian bisa misalnya memperkirakan berapa lama akan diinterview, dan kalian bisa mengosongkan jadwal kalian di hari tersebut. Kalau memang tidak bisa mengosongkan jadwal secara penuh, setidaknya berikan buffer baik sebelum kegiatan maupun setelah kegiatan. Sehingga kalian tidak occupied dengan hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari. Jadi jangan malah kalian yang seolah-olah nanti terburu-buru dalam melakukan interview, karena misalnya punya agenda lain. Jadi meskipun misalnya dibilang waktu interviewnya adalah 1 jam, kalian mungkin bisa melebihkan 1,5 jam atau bahkan 2 jam, memastikan bahwa setelahnya kalian tidak punya agenda lain. Kalau tadi kita bicara mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, ada juga hal-hal yang perlu dipersiapkan mungkin pada malam sebelum kalian interview. Yang pertama, pastikan bahwa kalian tidur dengan cukup. Jadi jangan sampai malah begadang. Karena ini biasanya nanti akan membuat kalian jadi tidak fokus dan terburu-buru besok paginya. Kebayangkan misalnya malamnya begadang dulu nonton bola, terus besok paginya ternyata kalian telat bangun dan harus buru-buru datang ke interview. Ini akan membuat kalian bukan hanya terlihat tidak siap, tapi secara mentally juga unprepared. Yang kedua, stay calm. Biasanya preparation yang berlebihan juga seringkali membuat kita jadi overthinking. Aduh, kira-kira saya udah siap belum ya? Aduh, kira-kira saya bisa jawab pertanyaannya nggak ya? Aduh, banyak nih adu-aduhnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalian harus pastikan diri kalian bahwa kalau kalian sudah merasa melakukan persiapan yang cukup, ya sudah, tidak perlu juga over prepared maupun overthinking. Jadi pastikan bahwa kalian tetap tenang, tetap fokus dalam mempersiapkan interview. Yang ketiga adalah siapkan CV yang sudah di print. Ini mungkin memang tidak wajib, tapi biasanya ada interviewer yang sudah siap, yang sudah punya CV kalian di atas mejanya ketika akan menginterview kalian, tapi ada juga yang mungkin tidak punya, sehingga ketika interview mereka menanyakan kepada kalian bahwa CV-nya enggak. Dan pastikan bahwa apakah itu diminta atau tidak diminta nantinya, kalian sudah mempersiapkan CV ini terlebih dahulu, dan CV-nya harus sudah di print. Pastikan kualitas printnya juga adalah kualitas yang baik. Misalnya kalian ingin menunjukkan portfolio kreatif misalnya, yang mana banyak contoh-contoh desain. Itu kan printnya harus berwarna, jadi jangan kasih yang hitam putih misalnya. Atau juga sebaliknya, misalnya kalian ngeprint di luar komputer yang biasa kalian gunakan, sehingga fontnya berubah misalnya. Nah, pastikan hal seperti itu tidak terjadi ketika kalian print. Dan yang terakhir, juga nggak ada salahnya untuk mempersiapkan pakaian yang akan kalian gunakan ketika interview nanti. Misalnya, ketika interviewnya membutuhkan kalian untuk menggunakan pakaian formal, jangan malah baru bangun dan kemudian panik, ternyata nggak ada baju formal. Atau juga misalnya ketika kalian harus mempersiapkan sepatu, misalnya, karena tempat
pekerjaannya mengharuskan kalian untuk menggunakan sepatu hitam misalnya, pastikan bahwa kalian sudah mempersiapkan itu malam sebelumnya. Jadi jangan pagi-pagi baru panik. Nah, dengan tips-tips tadi, jika kalian kerjakan, baik jauh-jauh hari maupun pada malam sebelumnya, saya yakin bahwa kalian sudah melakukan satu langkah penting ketika interview, yaitu mempersiapkan diri.